Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjalani pemeriksaan di KPK sekitar selama 1 jam Kamis 9 Januari 2025. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2021. Ahok tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dibutuhkan karena kasus korupsi pengadaan LNG muncul saat Ahok masih menjabat sebagai komisaris PT Pertamina. Ahok menjelaskan pemeriksaan terhadap dirinya tersebut tidak membutuhkan waktu lama dan cepat rampung karena hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya di kasus yang sama dan memanggil dirinya untuk dijadikan saksi. Pemeriksaan berlangsung lancar selama kurang lebih 1 jam yang selesai sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Ahok yang merupakan politikus PDIP itu usai diperiksa menyebut kasus dugaan rasuah ini sebenarnya terjadi sebelum dia menjabat di PT Pertamina. Namun justru pada zamannya menjabat yang menemukan kejanggalan tersebut. Ahok enggan merinci temuan janggal yang dimaksudnya, tetapi kejanggalan ditemukan pada Januari 2020 lalu. Seperti yang diketahui, sosok Ahok ini dikenal sebagai politikus yang sudah familiar di masyarakat Indonesia. Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, putra pertama dari pasangan Indra Cahayapurnama, Jong Kim Nam, dan Buniarti Ningsing, Bun Nenjau, dan memiliki 3 orang adik. Ia menikah dengan Veronica Tan dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nicolasian, Natania, dan Daud Albener. Pada perjalanan pendidikannya, Ahok menyelesaikan studi di jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan berhasil mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1990 atau tepat di usia Ahok 24 tahun. Ia pun kembali melanjutkan pendidikan magisternya di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia dan mendapatkan gelar Magister Manajemen pada tahun 1994. Saat menempuh pendidikan magister, Ahok juga menekuni perjalanan di sejumlah bidang, yakni di dunia bisnis dan di dunia politik. Kiprahnya di dunia bisnis dimulai pada tahun 1992, di mana Ahok menjabat sebagai Direktur PT Nurindra Eka Persada. Kemudian di tempat berbeda tahun 1994 bekerja di PT Simaxindo dan berhenti tahun 1995. Ia memilih mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik miliknya adalah yang pertama di Pulau Belitung. Tahun 2024 ia berhasil meyakinkan seorang investor Korea untuk membangun tin smelter atau pelabuhan biji timah di Kiak. Selain memiliki keahlian dalam berbisnis dan bernegosiasi, Basuki atau Ahok terus melebarkan sayap karirnya. Ia mulai melangkah ke karir politiknya dengan bergabung bersama Partai Indonesia Baru (PIB) tahun 2024 dan ditunjuk sebagai Ketua DPC PIB Kabupaten Belitung. Pada tahun yang sama terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung hingga tahun 2009. Tahun 2005 ia maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada sebagai calon Bupati Kabupaten Belitung Timur dan berhasil mengantongi suara 37,19% bersama pasangannya Hairul Effendi periode 2005 sampai 2010. Perjalanan politiknya ini tidak mudah, yakni melewati jalan yang berliku dan penuh kejutan. Banyak kisah kontroversial yang mengiringinya, di mana ia mengawali karirnya di bidang politik, yakni sebagai politikus daerah hingga menaklukkan ibu kota Jakarta. Kisah kontroversial yang dialami Ahok dan pernah menjadi sorotan publik adalah saat pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September 2016 yang membawanya ke penjara. Pada saat itu, Ahok mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung. Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah, serta ramai di media sosial. Puncaknya terjadi aksi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016, membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah-wilayah Jakarta.
Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Ia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Sejak 9 Mei 2017, ia dihukum 2 tahun penjara dan pada 24 Januari 2019, Ahok dinyatakan bebas. Namun dari kasus tersebut, sosok Ahok yang tegas tetap dirindu. Capaiannya dalam memimpin DKI Jakarta bisa membawanya ke arah lebih baik, seperti menegaskan bahwa Monas bebas dari pedagang kaki lima, membuat ruang publik terpadu ramah anak RPTRA di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Oktober 2015, dan normalisasi Sungai Ciliwung dengan merelokasi warga Kampung Pulo ke Bukit Duri. Beragam kesuksesan saat Ahok memimpin Jakarta tak hanya diakui di kancah nasional, tetapi juga mendapat sorotan di dunia internasional. Di tingkat nasional, penghargaan itu diberikan oleh beragam instansi, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bappenas, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, hingga PT Telkom Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, penghargaan teranyar datang dari hasil pilihan majalah Foreign Policy, dan sekarang sosok politikus Indonesia tersebut saat ini juga masih terus aktif membagikan opini, harapan, serta momen-momen baik di media sosial miliknya. Adapun kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina Persero yang melibatkan Ahok sebagai saksi saat ini masih terus dikembangkan KPK. Kasus dugaan korupsi ini awalnya ditemukan Ahok dan ia juga yang melaporkan ke Kementerian BUMN. Sehingga hal itu yang membuat penyidik tidak banyak melontarkan pertanyaan kepada Ahok karena ia pernah diperiksa sebagai saksi pada kasus yang sama. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2011 sampai 2021, di mana kasus tersebut diyakini merugikan negara hingga mencapai 2,1 triliun. Selain memeriksa Ahok, di hari yang sama KPK juga memanggil 7 saksi lainnya untuk diperiksa dan memberikan keterangan terkait kasus serupa. Mereka termasuk pejabat dan mantan pejabat di PT Pertamina seperti Sulistia, Krisna Damayanto, Ella Sulistiawati, Edwin Irwanto Wijaya, Dodi Setiawan, Nanang Untung, dan Hadi Dewanto. Kasus ini telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 sampai 2014, dan Yeni Andayani sebagai Senior Vice President SPV Gas dan Power PT Pertamina periode 2013 sampai 2014. Keduanya diduga merugikan keuangan negara melalui praktik melawan hukum. Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Pertamina Kalaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan juga telah divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan LNG yang sama dengan denda 500 juta rupiah. Vonis ini memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa barang bukti terkait kasus ini akan dikembalikan kepada penuntut umum KPK untuk digunakan dalam proses hukum lain terhadap tersangka kasus Karyuliarto dan Yeni Andayani.